Ya, Anda masih di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Maria Segaf. Pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi. Tadi Mas Adi Prayetno sudah menganalisis dari segi politis. Tadi disampaikan memang meskipun saat ini Menpora harus menjelaskan alasannya secara gamblang, secara jelas kepada masyarakat untuk bisa diterima secara jelas begitu ya. Tapi memang tak bisa lepas dari unsur politis. Nah, Mas, Anda melihat ini memang murni masalah teknis atau memang Anda melihat juga hal yang sama dengan Mas Adi? Ya, saya mau melanjutkan yang tadi Mas Adi sampaikan ya, bahwa di awal-awal kan JIS ini ada aja lah menghadapi halangannya untuk menjadi salah satu venue. Kalau saya mau membandingkan mengenai JIS dengan PSSI antara periodenya Erik dengan Pak Iwan Bule, kita bisa melihat sebetulnya ini politis atau enggak. Okay. Dulu ketika Indonesia sempat mau ditunjuk untuk salah satu pertandingan stadion laga internasional, justru PSSI zaman Pak Iwan Bule yang mengintercept bahwa JIS tidak layak untuk dijadikan sebagai venue untuk menggelar pertandingan internasional atau FIFA Matchday. Tapi di zamannya Erik ini justru dia menyodorkan JIS sebagai salah satu tuan rumah. Jadi saya melihatnya kalau memang Erik Thohir ini politis atau PSSI ini politis, nggak mungkin JIS ini tidak atau direkomendasikan menjadi salah satu venue. Justru sebetulnya saya melihatnya begini, dengan Indonesia main di Surabaya, JIS ini kebagian 16 pertandingan karena dia jadi venue untuk dua grup C sama grup E. Which is itu di situ ada Korea Selatan, ada Prancis, ada Inggris, ada Amerika. Jadi kalau kepentingannya untuk mempromosikan JIS, justru sebetulnya dengan drawing ini yang terbaik. Jadi JIS ini akan dipakai oleh 8 negara, 16 pertandingan. Nah itu kan sama aja mempromosikan JIS dengan total. Tapi kan euforia masyarakat gitu loh Mas, dengan timnas bermain misalnya di JIS gitu ya, kan pasti euforia masyarakat memenuhi JIS luar biasa. Dapatlah euforianya gitu loh Mas. Plus minus untuk JIS dan juga plus GBT. Minusnya kalau misalnya Indonesia U17 main di Surabaya atau di JIS ya. Kalau saya sebagai pertimbangan untuk mendorong timnas bermain lebih optimal, saya setuju di GBT. Kenapa di GBT? Karena kapasitas stadionnya 45.000. Lebih memungkinkan untuk supporter memenuhi stadion. Tapi bayangkan kalau di JIS. Di JIS ini kapasitasnya 82.000. Dan JIS ini belum terbukti atau belum teruji bisa mendatangkan penonton sepak bola dalam jumlah sebesar itu sesuai kapasitas stadion. Terakhir, JIS itu bisa mendatangkan massa yang sangat luar biasa, konser dewa, bukan pertandingan sepak bola. Jadi euforianya beda, entitas kepentingannya beda, jadi treatmentnya pun juga berbeda. Nah saya nggak yakin ketika misalnya nih ya Indonesia atau main di JIS, siapa yang bisa menjamin bahwa 82.000 itu akan penuh? Nggak ada yang bisa menjamin. Yang kedua, ini anak-anak U17 ini kan anak-anak baru naik kelas, dari remaja menuju proses dewasa. Mereka pasti akan gagap, akan mudah untuk terintimidasi. Lawan-lawannya ini Ekuador, Panama, Maroko ini adalah langganan Piala Dunia 17 yang sudah 6 kali, yang sudah 3 kali, yang sudah 2 kali. Secara mental mereka pasti deh, lawan kita nih kayak begini. Walaupun mungkin Panama kita nggak pernah dengar di level seniornya, tapi di U17-nya mereka punya sejarah main di Piala Dunia U17. Sementara U17 kita aja nih, ini baru terbentuk nih 1-2 bulan kemarin. Nah secara kepentingan sepak bola, kita bisa lebih memonitoring lawan-lawan kita. Tapi lawan buta dengan kekuatan kita. Wong kita sendiri aja buta sama kekuatan tim kita, apalagi tim lawan. Mereka baru mau beruji coba nanti di Jerman, di bawah arahan Direktur Teknik yang baru, Frank Wormuth. Nah ini kan dengan 1 bulan mereka bersiap sebelum pertandingan resmi, lalu masuk ke dalam pertandingan pertama di level internasionalnya mereka. Saya nggak bisa membayangkan kalau ketika mereka bertanding tidak ada yang memberikan dukungan. Nah itu pasti kacau balau. Dengan grouping ini kita sebetulnya punya kesempatan lolos. Tinggal faktor X-nya nih bisa kita manfaatkan atau enggak. Yaitu bisa memenuhi jumlah stadion di GBT. Ini paling tidak ya kalau dilihat positifnya memang ada keuntungan untuk timnas ada gitu keuntungan ya. untuk Mas timnasnya. Adi, jadi tadi analisis Anda bahwa ini selalu ada hubungannya dengan politis, bisa nggak oleh Mas Budi bahwa Erik Thohir itu yang menyodorkan begitu loh ke FIFA? Ya, secara prinsip kalau saya sih paham kenapa misalnya pembukaan Piala Dunia itu di Surabaya misalnya. Tapi kan tidak semua orang bisa berpikiran seperti saya, Maria. Publik ini kan pasti terbelah pro dan kontra soal bagaimana treatment terhadap JIS. Karena sejak awal memang JIS itu dianggap sebagai sebuah stadion politik ya, ketimbang stadion olahraga.
Apalagi misalnya PSSI ini kan diisi oleh mereka-mereka yang memang aktif di politik. Mereka yang ditengarai juga punya intensi untuk maju di 2024. Oleh karena itu, ketika JIS misalnya diutak-atik, sekalipun kita tahu bahwa itu adalah urusan profesionalisme, itu urusan sepak bola, ini urusan PSI dan FIFA, tapi kan publik tidak berhenti. Ini pasti dikaitkan dengan bagaimana like or dislike. Nah, Mas Adi, Anda melihat sejauh ini baik itu Menpora maupun Ketua PSSI belum cukup baik mengkomunikasikan hal ini bahwa JIS adalah stadion olahraga bukan stadion politik kepada masyarakat, terutama kepada pecinta bola. Ya belum secara maksimal, kan banyak juga yang baru tahu bahwa JIS ini dibatalkan sebagai tempat yang dijadikan sebagai pembukaan U2017. Apalagi publik itu ingatnya sampai saat ini ya pembukaannya di Jakarta, ini meriah di ibu kota, kira-kira begitu, yang akan disambut oleh antusiasme oleh hampir jutaan, bahkan oleh pemirsa sepak bola di seluruh Indonesia. Tapi kemudian tiba-tiba ini batal karena alasan drawing yang menurut saya sosialisasinya belum sampai kepada publik. Masih ada waktu yang tersisa. Saya kira bahwa ini persoalan teknik, ini persoalan Indonesia, ini satu kubu, satu grup dengan ya negara-negara lain yang memang harus main di Surabaya, bukan karena alasan politik. Oke, Mas Adi. Iya, Mas, singkat saja Mas, perlukah kemudian pemerintah kita, Menpora, Ketua PSSI menjelaskan kembali mengenai hal ini kepada masyarakat? Ya, artinya kan begini, 2 hari terakhir ini kan ruang publik kan isinya kan itu. Jadi kalau mau tidak ini dianggap sebagai politisasi, ya penting untuk pemerintah maupun PSSI menjelaskan sebetulnya ada apa yang dibalik tabir ini. Kenapa yang tadinya sebelumnya sudah disampaikan bahwa ini JIS lalu pindah ke GBT, kan nggak semua orang paham. Tapi kalau orang bola pasti ngerti. Cuma kan nggak semuanya ini paham tentang sepak bola. Jadi punya obligasi untuk itulah, biar tidak terlalu berlama-lama. Karena ini tahun politik seperti disampaikan oleh Mas Adi, penting untuk disampaikan. Biar ini situasinya jelas dan clear. Nah ya, kalau Mas Budi kan pasti paham betul secara teknis ya, seperti saya, Arif Fadil, Kamarati kan jadinya kemana-mana gitu pikirannya ya. Paling tidak dari sini kita tahu lah ya, ini masalah komunikasi yang kemudian kita nantikan dari pihak pemerintah, Menpora maupun juga Ketua PSSI. Kembali ke Anda, Arif Fadil dan juga Kamarati. Udah paham kan sekarang kan? Oh, paham dong. Paham, ini masalah komunikasi lah intinya, ya kan? Jadi kalau emang belum yakin, jangan ngomong mau dibuka di JIS gitu. Maksudnya begitu, Waduh, terima kasih banyak Maria Segaf yang sudah berbincang mengenai JIS yang batal jadi venue pembukaan Piala Dunia U17. Oke.